Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat kan? Semoga kita selalu sehat ya, diberi perlindungan kepada Allah SWT. Tetap semangat belajar, walaupun sekarang kita sedang belajar dari rumah. Semoga kita dapat belajar kembali di sekolah seperti biasanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fiona Adinda Rosalina, biasa dipanggil Fiona. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan matematika semester 5. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berbagai aplikasi yang digunakan untuk menunjang pembelajaran, seperti Google Meet, Google Forms, Google Classroom, Moodle, dan PDF. Untuk absensi dan pengumpulan tugas, saya menggunakan Moodle. Kita klik centang pada bagian video pembelajaran dan tugas. Di sini, saya akan menyampaikan materi kelas 7 SMP, keliling dan luas segitiga siku-siku. Sebelum itu, kita pahami dulu kompetensi dasarnya pada 8.5, memahami keliling dan luas segitiga siku-siku. Pada materi pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu memenuhi tujuan pembelajaran, yaitu dapat menentukan rumus keliling dan luas segitiga siku-siku. Selain itu, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga siku-siku di kehidupan sehari-hari, dan dapat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, meneliti, dan menyaji secara kreatif, kritis, mandiri, dan komunikatif. Berikut benda berbentuk segitiga dalam penerapan kehidupan sehari-hari, seperti ada rambu-rambu, kemudian ada penggaris siku, selanjutnya ada jam dinding. Selain itu ada cetakan untuk es batu dan roti. Kemudian ada makanan yang berupa sandwich. Dan terakhir ada bendera. Sebelum masuk ke materi inti, apakah kalian tahu apa itu segitiga? Tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri dari segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang tersusun dari 3 titik sudut. Selain itu, segitiga merupakan bangun datar yang terdiri dari 3 sisi. Sisi A pada sisi miring dan sisi B pada alas. Kemudian ada sisi C pada tinggi. Dari 2 ciri-ciri tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut yang saling bertemu. Kemudian kita mempelajari jenis-jenis dari segitiga. Segitiga dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sisi dan segitiga berdasarkan sudutnya. Mari kita pelajari dahulu jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. 1. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Selanjutnya yang kedua ada segitiga sama kaki, mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang terakhir ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang merupakan segitiga yang memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang dan 3 sudut yang tidak sama besar. Yang pertama ada segitiga sudut lancip. Segitiga sudut lancip yaitu segitiga yang tiap sudutnya merupakan sudut lancip, besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya mempunyai besaran 90 derajat atau sering dikenal dengan sudut tegak lurus atau siku-siku. Selanjutnya ada segitiga sudut tumpul. Segitiga sudut tumpul adalah segitiga di mana salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul.
mempunyai besar sudut antara 90 sampai 180 derajat. Wajib kita ketahui bahwa jumlah sudut pada segitiga seluruhnya adalah 180 derajat. Di sini saya akan mengingatkan kembali pengelompokan segitiga. Termasuk jenis segitiga apa pada gambar di atas? Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Mari kita diskusikan bersama mengapa segitiga tersebut disebut segitiga siku-siku. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, mengapa segitiga tersebut disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Mari kita buktikan bersama apakah benar salah satu sudut dari segitiga tersebut merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Di sini kita menggunakan busur berbentuk setengah lingkaran atau busur derajat. Dengan cara kita letakkan busur di atas segitiga tersebut. Kemudian kita tetapkan titik O atau titik tengah busur pada bagian bangun. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa besar salah satu sudut pada segitiga tersebut adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Sebelum kita mencari keliling dan luas segitiga siku-siku, kita diwajibkan mengenal tentang bagian-bagian segitiga. Yang pertama ada bagian tinggi, kemudian ada alas, dan terakhir ada sisi miring. Kembali kita ingat ya, bagian-bagian dari segitiga seperti ini. Adik-adik, kalian sudah tahu belum hubungan antara segitiga siku-siku dengan dua bangun lainnya, yaitu segitiga sama kaki dan juga persegi? Kita lihat ya video berikut. Di sini sudah ada bagian dari segitiga sama kaki. Jika kita potong bagian tengah, terdapat dua segitiga siku-siku yang besarnya sama. Jadi, segitiga sama kaki dapat terbuat dari dua pasang segitiga siku-siku. Selain itu, ada juga bangun datar lainnya loh, yaitu persegi. Coba kita simak ya video berikut. Dua buah segitiga siku-siku jika digabungkan membentuk persegi. Bagaimana? Belajar segitiga siku-siku seru bukan? Setelah ini ada namanya simetri lipat. Simetri lipat pada segitiga siku-siku yaitu satu. Hanya bisa dilipat dengan satu bagian. Tidak hanya simetri lipat saja, dia mempunyai simetri putar. Seperti ini. Siku-siku di bawah pojok kiri. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku, siku-siku terletak pada atas pojok kiri. Selanjutnya yang ketiga, segitiga siku-siku terletak pada pojok kanan atas. Dan yang terakhir, ada segitiga siku-siku yang siku-sikunya terletak pada pojok bawah kanan. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita evaluasi terlebih dahulu. Segitiga berdasarkan sisinya ada segitiga sama sisi, sama kaki dan sembarang. Berdasarkan sudutnya ada sudut lancip, sudut siku-siku dan sudut tumpul. Kemudian untuk segitiga siku-siku mempunyai salah satu sudut yaitu 90 derajat dan memiliki satu simetri lipat dan 4 simetri putar. Sekian materi yang saya dapat sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, gambar, ejaan, dan lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini dengan baik. Semoga menambah wawasan bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.